Assalamualaikum. Saya bukan mau promo khasiat cuka apel alias ACV atau Apple Cider Vinegar. Yang saya mau sharing ini logiknya. Kenapa? Dulu itu saya udah ngikutin nasihat berbagai dokter ahli saluran cerna yang kelasnya profesor tetap nggak sembuh tuntasnya malah sama cuka apel. Sebelum cerita logiknya, saya ringkaskan dulu prosesnya ya. Disclaimer dulu, ini sekedar testimoni pribadi. Tiap orang kasusnya bisa beda, jadi ini belum tentu cocok untuk semua orang dan ini bukannya rekomendasi medis. Jadi, demi agar fokus ke cuka apel, saya yang waktu itu gergetan keseringan kumat mah, terus mutung, gak pernah ke dokter lagi. Segala obat-obatan yang aneh-aneh saya stop. Obat mah yang masih saya pakai kalau kepepet, itu tinggal antasida kelas warung tok. Terus, saya minum cuka apel itu sesuai anjuran dari kemasannya. Dibilang di situ mulainya dikit-dikit dulu, sesendok teh dicampur dengan air segelas, diminum sehari 3 kali lah kira-kira begitu. Tapi mulainya ini bukan pada saat mahnya kambuh, mulainya pada saat keadaan tenang. Sehari 2 hari itu bukannya oke-oke saja. Kepala saya rada pening, cekot-cekot juga. Tapi berhubung kemasannya sudah bilang bahwa di hari-hari awal akan timbul rasa pusing, nekat.com. Setelah beberapa hari, terus jumlahnya ditambah, tidak lagi sesendok teh yang dicampur ke air, tapi sesendok makan. Dan 1-2 hari kemudian, setelah yakin sesendok makan itu tidak menimbulkan kiamat atau bencana alam, terus jadi berapa ya, agak lupa sih, jadi 2 atau 3 sendok makan gitu deh, campur air segelas, dan airnya itu dikasih sirup juga sih biar kerasa seger. Pening-pening itu tetap sering datang, tapi seingat saya dulu itu ada yang bilang situasinya bisa kayak orang berhenti ngopi atau berhenti narkoba, akan ada keadaan seperti nakih atau sakau yang gak nyaman gitu, tapi kalau kita bertahan, lama-lama tubuh kita adaptasi. Jadilah kebiasaan itu saya teruskan terus, terjadinya beberapa bulan. Sekali lagi beberapa bulan, sehari 2 kali, kadang 3 kali, tapi nggak segitu disiplinnya tuh ya. Kalau pas lupa ya udah. Sejak itu mas saya nggak pernah kumat-kumatan lagi, nggak pernah kumat berat. Kalau kumat ringan itu masih awalnya tetap sering ya. Kalau diminumin antasid 1, 2 atau 3 kali terus sembuh. Kalau sekedar kayak gitu kan cincai lah ya. Nah, lama-lama bahkan kumat ringan pun jarang. Terlanjur kemana-mana bawa obat mah, sampai sekarang itu bisa penyet tuh di dalam tas karena jarang kesentuh. Padahal dulunya itu serasa seperti camilan wajib. Sekarang yuk kita bahas gimana logiknya. Cuka apel itu kecut kan ya? Kok bisa ngobatin asam lambung malah pakai yang kecut-kecutan kayak gitu? Nah, dari para ahli yang saya pahami, banyak yang gagal sembuh dari ulcer atau mah itu karena berusaha menekan asam lambung, dan asam lambung saja yang berusaha ditekan. Tapi pola yang seperti ini hanya bisa ngobatin masalah mah yang kelasnya awal-awal atau kelasnya semusim saja. Kalau asam lambung menggelegar meluber keluar wadah dikit-dikit, seperti kalau kita mabuk laut atau mabuk perjalanan, nah dengan antasida tuh langsung teratasi. Dia bisa jadi obat mabuk perjalanan yang cespleng kita udah pernah bahas. Atau di dinding pencernaan ada iritasi dikit-dikit karena misalnya habis minum antibiotik atau apa, itu bisa diberesin sama antasida. Nah kalau antasida udah kewalahan, pakai yang lebih berat tadi. Bisa tuh asam lambung yang semula meluber-luber jadi mereda. Tapi kalau itu sudah jadi kronis, asam lambung muncul lagi dan lagi, mesti didalami sampai ke akar masalahnya. Salah satu akar masalah yang tipikal yang bikin asam lambung volumenya nggak karuan kayak gitu, konstelasi mikroba di perut yang tidak kondusif. Fenomena ini baru terungkap oleh dunia kedokteran modern kira-kira tahun 2005, yaitu saat Barry Marshall dan Robin Warren dari Australia memenangkan Nobel kedokteran. Sebelum itu, hal ini tidak terlalu dipahami. Sampai sekarang mungkin di antara dokter lulusan lama masih kurang update juga dengan perkembangan ini, walahu alam. Mikrobiota yang tidak normal bisa menimbulkan iritasi di dinding pencernaan. Dia juga bisa memicu produksi asam lambung berlebih. Di sisi lain, dia juga bisa bikin asam lambung itu pH-nya jadi melemah. Walau secara produksi berlebih, banyak kasus pH keasamannya justru kurang. Mestinya grade-nya optimal 1 atau 2. Sedangkan yang tidak normal itu sering pH-nya jadi sekitar 3 atau lebih. Jadi secara kualitas keasamannya kurang, tapi secara kuantitas
luber-luber berlebih. Nggak tahu tuh, bisa jadi merupakan mekanisme di tubuh untuk mengkompensasi kualitas pH yang kurang tadi. Kalau produksi asam lambung lalu ditekan dengan obat-obatan, tubuh kita ini canggih kan ya. Dia tidak akan terima begitu saja. Asam lambungnya jadi kurang secara kuantitas dan kualitas. Ini jelas nggak bagus. Jadi manakala ada kesempatan, saat pengaruh obat menyingsing, tubuh akan terus saja berusaha memproduksi asam lambung lebih banyak lagi. Ujungnya, organ-organ terkait teler juga. Ginjal, liver, dan serangkaiannya, orangnya pun nggak mungkin merasakan keadaan yang prima kalau udah seperti itu. Jadilah lingkaran setan. Orang jadi nggak sembuh-sembuh. Terapi cuka apel yang saya lakukan, yang diiringin dengan penghentian obat-obatan dokter yang berat-berat, menurut pemahaman saya, sepertinya cukup efektif memutus lingkaran setan ini. Dengan terapi itu, konstelasi mikrobiota di perut cenderung balik ke normal. pH asam lambung pun terus balik ke normal juga, yaitu antara grade 1 atau 2 tadi, dan tidak lagi lemah di level 3. Ini nyeklik sesuai dengan pakem alami. Jadi, sustainable lah untuk jangka panjang. Setelah balik ke situ, saya makan buah sayur itu bisa bebas lagi. Makan pedas juga bisa, kecuali yang pedas banget. Yogurt juga bisa. Nyaris nggak ada pantangan lagi yang berjejer macam-macam. Kalau dapat asupan ekstrim aja, baru deh kumat lagi, iritasi dikit senormalnya manusia lah ya. Tapi kalau iritasi ringan gitu, diobatin antasida 2-3 kali, itu pun beres. Selesailah urusannya. Yang perlu banget terus dipantang, itu jangan ada asupan antibiotik, paracetamol, ibuprofen, obat batuk, atau vitamin suplemen konsentrasi tinggi yang macam-macam. Sekalipun obat atau suplemen itu di label atau iklannya gede-gede bilang aman untuk lambung, dihindari aja dulu, kecuali kepepet banget. Yang aman untuk lambung belum tentu aman dan kondusif untuk mikrobiota di saluran pencernaan. Intinya di sini nih, kalau yang sifatnya ramah sama gut microbiome atau mikrobiota, silahkan aja dilanjut. Kalau yang merusak, stop. Katakan tidak pada korupsi. Itulah logikanya. Catatannya di sini, yang diandalkan nggak mesti cuka apel kayak saya. Kebetulan aja waktu itu saya sembuhnya sama cuka apel. Kalau dilihat sharing-sharing di sosmed, selain pakai cuka apel dengan logika yang sama, orang juga bisa praktekin ini tapi dengan air lemon, jeruk nipis, atau semacam itu. Ada juga yang pakainya itu jus kubis. Baru-baru ini saya nonton videonya Dr. Eric Berg, nalarnya persis sama dengan yang saya alami, tapi pakainya itu jus kubis. Dan ada rujukan data penelitian ilmiahnya segala tuh. Kemudian pakai terapi probiotik, prebiotik, itu mestinya juga memungkinkan. Cuma saya belum pernah nonton yang spesifik untuk ngatasin gangguan ulcer atau MAH. Selainnya itu, setelah saya belajar tentang fasting, mestinya extended fasting yang 20-24 jam juga bisa dioptimalkan untuk menormalisasi mikrobiota di perut. Dan ujungnya, kalau tercetus autofagi, itu juga akan menormalkan pH keasaman di lambung, healing juga lapisan pencernaan, dan hasilnya bisa sama. Atau bisa juga fasting ini dikombinasi sama terapi-terapi macam cuka apel tadi. Perlu digarisbawahi di sini, pakainya apapun juga, kalau udah kadung kumat-kumatan agak lama, itu untuk beneran pulih, tuntas, perlu waktu. Selalu dan selalu perlu waktu dan perlu persistensi dan perlu kesabaran. Kalau gangguannya belum kronis gitu, masih kelas ringan, apalagi umur masih muda pula, beda cerita. Sekedar dengan cukup tidur dan pengendalian stres aja, mikrobiota di perut bisa juga balik normal dengan sendirinya. Selesai. Kalau kelas berat, mana udah berumur pula, Masya Allah, sepanjang mikrobiotanya masih belum kondusif, walau alam tuh, gangguan pencernaan itu kemungkinan dia bakalan kumat-kumatan terus, bisa-bisa selamanya. Segala makanan kalian pantang, tidur posisinya diatur pakai bantal ajaib sekalipun, gak bakal terlalu ngaruh. Macam-macam diperiksa pakai endoskopi segala, itu kadang malah terasa sok canggih, tapi nggak menyembuhkan apa-apa, bisa malah bikin luka iritasi sekalian yang lebih rata-rata. Ditambah lagi, makin dikasih obat yang kelas berat, seringnya itu makin kehantam lah konstelasi mikrobiota, dan kehantam sekalian mitokondria di segenap sel-sel. Makin parahlah keadaannya, penyandang gelar dokter sekalipun, kalau gitu caranya itu bisa sampai innalillahi. Terima kasih udah nonton sampai bagian akhir. Kalau mau praktek apa-apa, sebaiknya sih konsul aja dulu sama ahli yang profesional.
Wassalam.